Bab 78. Di mana Happy? Suara Jerry yang sangat mendominasi, suhu ruangan mendadak turun beberapa derajat usai ia berujar. Sebenarnya kamu siapa, sialan? Albus Guan tampak marah, citra ia sebagai pria baik juga hilang dan melontarkan kata-kata makian. Tuan Muda Feng, ia adalah Jerry Yang, ialah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak menginginkan nyawanya, tapi aku ingin ia hidup dalam penyesalan selamanya, melumpuhkan kedua kaki dan tangannya, membiarkan ia di depan kedai Moonlight menjadi pengemis selamanya. Wajah Jesse Fang terlihat membara. Sejak ia ditinggalkan William yang di Nightlight, ia tidak punya apa-apa lagi. Semua ini bisa terjadi karena pria di depannya. Ternyata kamu adalah Jerry Yang. Albus Guan memicingkan kedua netranya. Usai ia berujar, mendadak muncul sebuah bayangan. Pak! Sebuah lengan mencengkeram lehernya, kemudian tubuhnya terangkat ke atas udara oleh kekuatan yang kuat. Kedua netra Jerry yang muncul niat membunuh yang sangat kuat. Di mana putriku? Lepaskan Tuan Feng. Setelah mengalami rasa terkejut sejenak, saat orang lain melihat Albus Guan diangkat ke atas udara, mimik wajah mereka berubah dan berteriak ke arah Jerry Yang. Buat semua orang buta, Jerry Yang hanya melontarkan satu kalimat ini. Bang! Charles Maasal mengambil botol anggur dan menghancurkannya di atas meja, dan mendadak hanya tersisa setengah botol anggur. Detik berikutnya, ia langsung menghilang di tempat. Ketika ia muncul lagi, setengah botol anggur di tangannya telah tertusuk ke mata salah satu preman. Kemudian, teriakan tersiksa bergema di seluruh ruangan. Ketika yang lain melihat adegan yang tengah terjadi, jantung mereka mulai berdetak kencang. Charles Ma menyerang dengan kejam tanpa basa-basi. Jesse Fang sudah terkejut sejak lama. Ia melihat Charles Ma kembali menghilang dari tempat semula lagi, dan setiap ia muncul di depan seseorang, ia akan langsung menusuk setengah botol anggur ke mata orang lain. Hanya dalam beberapa detik, 4 bawahan Albus Guan yang menyaksikan Yumi Qin melepaskan pakaian di ruangan, rongga mata mereka hanya menyisakan 2 lubang darah. Tidak lama, teriakan histeris kesakitan menghilang. Bukan karena mereka tidak merasakan sakit, namun mereka pingsan sebab rasa sakit. Yumi Qin juga terkejut, tapi memikirkan ia mengalami hinaan sebelumnya, hatinya perlahan-lahan berubah dingin. Meskipun tenggorokan Albus Guan ditahan dan diangkat ke atas udara, namun Charles Ma membutakan 4 bawahannya justru dapat melihat dengan jelas. Tatapannya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Sebenarnya siapa yang mengatakan kepada dirinya Jerry yang tidak memiliki latar belakang dan hanya menantu dari keluarga Qin? Jika benar-benar seperti itu, bagaimana ia dan sobatnya bisa begitu kuat? Bang! Melihat Albus Guan akan kehabisan napas, Jerry yang melemparnya, tubuhnya pun terbang keluar dan mendarat di meja kaca mahal. Aku adalah anggota keluarga Guan. Kamu berani menyentuhku? Apakah tidak takut keluarga Guan balas dendam? Kapan Albus Guan terluka parah seperti ini? Sekalipun ia tahu pihak lain sangat kuat, ia juga tidak merasa takut, dan wajahnya terlihat membara. Jangan lupa putrimu masih ada di tanganku. Bagaimana kamu menyentuhku? Aku juga akan menyentuh putrimu seperti apa yang kamu lakukan. Wajah Jerry yang berubah menggelap. Kamu mengancamku. Albus Guan terbahak-bahak. Kamu tahu takut sekarang. Biarkan aku memberitahumu, semuanya sudah terlambat. Jika kamu tidak bersujud dan memohon padaku sekarang, kamu tunggu menerima jenazah putrimu. Hahaha. Kamu benar-benar tidak ingin mengakhiri masalah sebelum melihat akhir cerita, ya? Kamu tidak memberitahuku, maka aku akan menemukannya sendiri. Suara Jerry yang sedingin es. Usai ia berujar, tiba-tiba terdengar suara langkahan kaki kompak di luar, kemudian seorang pria berseragam hijau kamuflase masuk ke dalam ruangan. Hingga tiba di depan Jerry Yang, ia langsung menegakkan tubuh. Memberi hormat yang tepat, tatapannya penuh kegembiraan dan kekaguman. Kak Chen, aku sudah membawa orang kemari, tolong berikan perintah selanjutnya. Periksa ruangan ini, jangan lewatkan sudut manapun. Temukan gadis berusia 4 tahun, Jerry yang menjatuhkan perintah. Baik, pria kekar ini menjawab dengan lantang, membalikkan tubuh dan pergi.
Wajah Albus Guan langsung menunjukkan ekspresi membara, siapa kalian berani-beraninya menyelidiki tempatku. Namun ketika ia keluar dari ruangan, ia benar-benar tercengang. Seluruh koridor penuh dengan orang, semuanya berseragam-seragam hijau kamuflase. Poin terpenting, semua orang bersenjata lengkap. Di bawah perintah pria kekar sebelumnya, mereka semua bergegas ke ruangan yang berbeda. Jesse Fang juga bergegas keluar dari ruangan, setelah melihat adegan yang terjadi di luar, kedua kakinya melemas sebab ketakutan dan terduduk di lantai, matanya penuh ketakutan. Jerry yang memberi kode melalui tatapan, Charles Ma langsung jalan menghampiri menjambak rambut Jesse Fang, dan menyeret tubuhnya ke dalam ruangan secara paksa. Jesse Fang berteriak kesakitan, namun justru tidak ada satu orang pun yang merasa kasihan padanya. Karena ia tidak mengatakan apa-apa, kalau begitu kamu yang beritahu kepadaku, di mana Happy? Jerry yang menatap Jesse Fang yang berada di bawah kakinya. Sekujur tubuh Jesse Fang gemetar dan ia buru-buru berujar, "Kakak ipar, aku hanya bertanggung jawab bawa Happy ke sini, aku juga tidak tahu kemana Happy dibawa." "Kamu cari Tuan Feng? Ia tahu, ia yang mengatur masalah Happy. Sebelumnya kamu juga melihat akhir cerita orang-orang ini. Karena kamu tidak mengatakan apa-apa, kalau begitu jangan salahkan aku bertindak kejam." Jerry yang mengulurkan tangan menunjuk ke arah para preman buta yang tergeletak di lantai, asal mengambil botol anggur, kemudian menghancurkan sebuah celah tajam dan menggerakkan ke arah Jesse Fang beberapa kali. "Kakak ipar, jangan, aku benar-benar tidak tahu di mana Happy. Aku mohon jangan, semoga kamu lihat karena sepupuku, kamu bisa melepaskanku sekali. Aku tidak akan pernah berani lagi, kakak ipar jangan seperti itu." Melihat Jerry yang semakin mendekati matanya dengan setengah botol anggur, Jesse Fang memohon dengan keras, celananya mendadak menjadi basah, dan bau urin yang kuat muncul darinya. "Sepupu, binatang buas sepertimu juga pantas menyebutnya sepupu. Happy baru berusia 4 tahun, bagaimana kamu tega menipunya?" Jerry yang langsung membara menamparkan wajah Jesse Fang, dan berujar dengan marah, "Apakah kamu tahu? Jika bukan karena Lesi, aku akan membuatmu menghilang di dunia ini sejak lama, tapi bagaimana dengan kamu? Melakukan kesalahan tidak tahu bertobat, sebaliknya justru berlari ke arah yang berlawanan. Beritahu kepadaku, kali ini, bagaimana bisa aku melepaskan dirimu lagi?" "Kakak ipar, aku bukan manusia, aku adalah binatang buas. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir, aku pasti tidak akan melawanmu lagi." Jesse Fang merasakan niat membunuh Jerry yang terhadapnya, bersujud di bawah kaki Jerry yang dan memohon, sekujur tubuhnya bergetar hebat. Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Kamu menyentuh titik sensitifku, sudah pasti akan mati. Aku telah memaafkanmu berkali-kali, tapi kali ini, kamu hanya bisa meminta maaf dengan kematian." "Kak Chen, aku sudah mencari di seluruh kedai Moonlight, tapi aku masih belum menemukan siapapun." Pada saat ini, seorang pria kekar berkamuflase hijau masuk ke dalam ruangan melapor kepada Jerry Yang, kemudian menatap Albus Guan yang linglung dengan tatapan remeh. "Kak Chen, bagaimana mencari orang di keluarga Guan?" Jerry yang menggelengkan kepalanya, "Kamu bawa wanita ini pergi, biarkan ia benar-benar menghilang dari dunia ini." "Baik, Kak Chen." Pria kekar itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Dua pria kekar bergegas mendekat dan menyeret Jesse Fang pergi. "Kakak ipar, aku benar-benar tahu aku salah." Tidak lama, suara Jesse Fang benar-benar menghilang. Pria kekar ini juga membawa orang-orang pergi, hanya menyisakan Jerry Yang, Yumi Qin, Charles Ma, dan Albus Guan yang linglung di dalam ruangan. Ini adalah pertama kalinya Yumi Qin melihat sisi Jerry Yang mendominasi, jantungnya berdetak tanpa henti. Ia tahu dirinya tidak akan pernah melihat Jesse Fang lagi di masa depan, namun ia justru tidak memiliki rasa simpati atau belas kasihan sedikit pun. "Yumi, Samba menunggumu di luar, ia akan mengantarmu pulang dulu," tiba-tiba Jerry yang berujar. "Kakak ipar, kalau begitu bagaimana denganmu?" Yumi Qin tampak khawatir. Jerry yang tersenyum tipis, "Belum menemukan Happy, tentu saja aku akan lanjut mencari."
Bersambung.